Pernahkah kalian merasa tidak bisa berbicara di depan umum? Padahal kalian sudah latihan yang banyak, tapi berakhir dengan ngeblank dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hal ini bukan berarti kamu payah dalam berbicara, tapi kamu hanya tidak tahu seninya. Halo semuanya, saya Nikale Cinta Pratama, siswi SMA Negeri Binan khusus Kota Dumai, dengan bangga mempersembahkan video ini untuk kamu yang sulit dalam berkomunikasi dan sering takut saat berbicara, dengan menjawabnya lewat buku Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif. Buku berjudul Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif ditulis oleh Oh Sung Yang, diterjemahkan oleh Astih Ningsih, dan disunting oleh Yosefa Ari Hascaryanika. Ia diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer kelompok Gramedia pada tahun 2018 dengan total halaman 238. Buku ini ditulis oleh penulis asli dari Korea Selatan yang merupakan dosen terkenal dalam bidang komunikasi. Ia menekankan bahwasannya berbicara itu bukan sekedar melontarkan kata yang keluar dari mulut, tapi ada tekniknya agar orang lain mau mendengarkan kita. Buku ini sangat menarik perhatian saya untuk diresensikan karena memiliki judul, konsep, serta tema yang sangat menarik dan cocok untuk orang yang ingin berkomunikasi dengan lebih efektif. Buku ini membahas cara berkomunikasi dengan baik dari akar sampai ke buahnya, dengan kalimat-kalimat yang tidak berbelit-belit, singkat, dan jelas. Penulis seringkali menekankan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang pandai berkomunikasi. Buku ini juga berisi tips bagaimana meredakan rasa takut saat presentasi, tips bagaimana mengubah obrolan basa-basi menjadi obrolan yang berbobot, dan tips bagaimana menjadi pendengar dan pembicara yang baik. Buku ini memiliki gagasan utama yang sangat amat menarik, yakni komunikasi itu adalah investasi. Dengan gagasan utama tersebut, penulis juga mencantumkan banyak sekali contoh kasus. Mulai dari contoh kasus mengapa seseorang ditolak wawancara kerja hanya karena dia berbicara dengan tidak meyakinkan, hingga sampai ke contoh kasus mengapa kesan pertama itu penting dan tidak bisa diulangi. Yang uniknya lagi, buku ini mencantumkan unsur psikologi, yang dimana terdapat cara menyentuh hati seseorang hanya lewat perkataan. Hal ini sangat menarik karena biasanya buku bertemakan self-help itu kaku dalam pembahasannya, tapi tidak dalam buku ini. Meskipun begitu, terdapat beberapa istilah dari bahasa Korea yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang akan terbaca ataupun dibaca terdengar aneh, walaupun ide dan konsepnya termasuk unik dan ikonik. Kelebihan buku ini terdapat pada layoutnya yang tidak membuat kita jenuh saat membaca. Tulisannya tidak rapat-rapat sehingga tidak ada rasa bosan saat membacanya. Adapun pada setiap bab terdapat poin-poin yang ditebalkan sehingga kita bisa membacanya dengan secara praktis langsung ke intisari babnya. Kekurangan buku ini terdapat pada contoh kasusnya yang lebih banyak memasukkan sosial budaya serta pembiasan dari Korea Selatan, sehingga dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin akan adanya perbedaan pembiasaan dan budaya jika kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Refleksi dari buku ini adalah membuat saya sadar bahwa berkomunikasi itu bisa dilatih, bukan bakat dari lahir. Dimana jika kita menjadi pendengar yang baik untuk seseorang, maka kita dapat menjadi pembicara yang baik pula untuk diri kita sendiri. Maka dari itu saya mengajak pelajar, mahasiswa, ataupun siapa saja yang merasa kesulitan dalam berbicara ataupun berkomunikasi untuk dapat membaca buku ini agar kita dapat bersama-sama belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan efektif. Sekian dari saya, Nikale Cinta Pratama. Setiap orang berhak didengar dan engkau berhak bersuara.